They ask me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Emangnya apaan? Emangnya Singapura itu lebih hebat dari kita? Enggak lah. Kita ini aja kadang-kadang yang konyol, maaf ya saya agak ngomong agak anu. Kita tidak banyak bicara tapi kita lakukan dan ini yang nanti akan menghemat juga import energi. Ujungnya kita harus swasembada energi. Indonesia dengan seluruh kekayaan alamnya yang bagaikan harta karun yang tersimpan di perut bumi, selama ini telah menjadi poros utama dalam menopang kebutuhan energi bagi negara-negara tetangganya. Salah satu yang paling bergantung pada kemurahan hati Nusantara adalah Singapura. Negara kecil yang tumbuh besar di atas ketergantungan akan pasokan energi dari Indonesia. Tidak main-main, lebih dari 60% pasokan gas alam yang mengalir ke rumah-rumah, industri dan pembangkit listrik di Singapura berasal dari Indonesia. Selama bertahun-tahun, negeri singa itu menikmati stabilitas energi berkat limpahan gas yang dialirkan melalui pipa dari perairan Natuna dan Sumatera Selatan. Namun semua itu berubah ketika Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas yang mengguncang fondasi ketergantungan energi. Dengan satu perintah yang menggema seperti dentuman meriam, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor gas dan listrik ke negeri tetangga. Langkah ini tidak hanya mengacaukan strategi energi Singapura, tetapi juga menjadi pukulan telak yang membuat negara tersebut kalang kabut mencari alternatif. Padahal, di sisi lain, Indonesia sendiri telah lama menyadari bahwa ketergantungan Singapura terhadap sumber daya alternatif, alam Nusantara, terlalu berlebihan. Seolah-olah kekayaan bumi pertiwi ini adalah hak mereka yang bisa dimanfaatkan sesuka hati tanpa konsekuensi. Tidak hanya gas, Singapura juga mengandalkan Indonesia dalam pasokan listriknya. Pada tahun 2020, lebih dari 1,73 gigawatt jam listrik dikirim dari Indonesia ke Singapura, memastikan bahwa negeri kecil itu tetap terang benderang di malam hari. Ada rencana ambisius untuk mengalirkan lebih dari 3 gigawatt listrik hijau dengan nilai investasi mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung dari tahun 2027 hingga 2035. Namun, kini semua rencana itu berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia, dengan kesadaran penuh akan pentingnya kedaulatan energi, mulai mengkaji ulang perjalanan energi, memastikan bahwa bangsa ini tidak lagi hanya menjadi penyedia bagi negara lain, sementara rakyatnya sendiri masih membutuhkan pasokan yang lebih besar. Kepanikan di Singapura mulai terasa di berbagai lini. Para pejabat tinggi yang terbiasa dengan kenyamanan pasokan energi murah dari Indonesia, kini sibuk menggelar rapat darurat. Industri yang menggantungkan hidupnya pada gas dari Indonesia mulai menghitung ulang biaya produksi yang meroket akibat kelangkaan pasokan. Perusahaan-perusahaan raksasa yang sebelumnya santai karena stabilitas listrik yang dipasok dari Indonesia, kini kebingungan mencari sumber daya baru. Negara kecil yang selama ini berani bersikap angkuh di hadapan Indonesia, kini dipaksa menelan pil pahit bahwa mereka tidak lebih dari sekadar penerima manfaat dari kemurahan hati bangsa ini. Indonesia pun kini berdiri tegak menunjukkan kepada dunia bahwa kedaulatan energi bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Dengan keputusan ini, pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar negara pengekspor sumber daya mentah yang dieksploitasi tanpa batas. Kini, Nusantara sedang bergerak menuju kemandirian penuh, memanfaatkan energi untuk kepentingan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memberikan kelebihan kepada negara lain. Prabowo Subianto, sebagai pemimpin yang memahami pentingnya kesehatan, ketahanan energi bagi masa depan bangsa, telah mengambil langkah besar dalam menegakkan kedaulatan energi yang selama ini sering dikompromikan demi keuntungan asing. Di tengah kepanikan Singapura, lobi-lobi diplomatik mulai digencarkan untuk membujuk Indonesia agar kembali membuka keran ekspor gas dan listrik. Namun, kali ini Indonesia tidak mudah terpengaruh. Negeri ini sudah terlalu lama menjadi penyuplai bagi negara-negara lain tanpa mendapatkan keuntungan yang sepadan.
Sekarang, dengan semakin berkembangnya industri dalam negeri, gas dan listrik yang dahulu dikirim ke luar negeri, kini lebih dibutuhkan untuk menopang pembangunan Indonesia sendiri. Langkah-langkah strategis telah dipersiapkan, termasuk percepatan proyek-proyek energi terbarukan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air, serta penguatan jaringan gasifikasi domestik, agar energi yang berasal dari Indonesia sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Singapura kini berada di persimpangan jalan yang sulit. Selama bertahun-tahun mereka mengandalkan Indonesia tanpa pernah benar-benar memikirkan bagaimana bertahan terhadapnya, tanpa pasokan dari negeri ini. Sekarang, dengan keputusan tegas dari Prabowo Subianto, mereka dipaksa menghadapi realitas pahit bahwa mereka bukan lagi prioritas utama bagi Indonesia. Dunia kini menyaksikan kebangkitan Nusantara sebagai kekuatan energi yang tak lagi tunduk pada tekanan luar. Dengan kepemimpinan yang kuat dan strategi yang matang, Indonesia telah membuktikan bahwa dirinya bukan lagi negara yang bisa dipermainkan oleh kepentingan asing. Krisis energi yang mulai melanda Singapura semakin menjadi-jadi. Negara pulau itu yang selama ini terbiasa menikmati pasokan energi stabil dari Indonesia, kini menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan industrinya. Dalam hitungan minggu setelah Indonesia memperketat kebijakan ekspor energi, harga listrik dan gas di Singapura melonjak drastis. Para pelaku industri yang sebelumnya menikmati tarif energi yang kompetitif, kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit, produksi semakin mahal, daya saing mereka menurun, dan beberapa perusahaan bahkan mulai mempertimbangkan relokasi ke negara lain yang menawarkan sumber daya lebih stabil. Di jalan-jalan Singapura, masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari krisis energi ini. Tagihan listrik melonjak tajam membuat rumah tangga kelas menengah ke bawah harus mengencangkan ikat pinggang lebih erat dari sebelumnya. Pusat-pusat perbelanjaan yang selama ini terang benderang mulai mengurangi penggunaan listrik, menghemat energi agar operasional mereka tetap berjalan. Bahkan, beberapa wilayah mengalami pemadaman bergilir, sebuah fenomena yang jarang terjadi di negara yang selama ini dikenal dengan infrastruktur modernnya. Pemerintah Singapura pun mulai menghadapi tekanan dari masyarakat yang geram melihat ketergantungan negara mereka terhadap pasokan energi. Sementara itu, Indonesia justru semakin memantapkan diri sebagai kekuatan energi di kawasan. Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kementerian terkait terus mempercepat pembangunan infrastruktur energi di dalam negeri. Proyek pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air mulai digenjot di berbagai wilayah strategis, memastikan bahwa kebutuhan energi dalam negeri dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan kepentingan. Kebijakan ini disambut dengan antusias oleh berbagai pihak di dalam negeri yang selama ini melihat bagaimana sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh negara lain ketimbang rakyat sendiri. Pakar ekonomi pun angkat bicara mengenai langkah berani yang diambil oleh Indonesia ini. Mereka menegaskan bahwa inilah momen yang tepat bagi Indonesia untuk bertransformasi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pemain utama dalam industri energi global. Dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan energinya sendiri, tetapi juga memaksa negara-negara lain untuk lebih menghargai dan menghormati posisi strategis Indonesia dalam peta ekonomi dunia. Singapura, yang selama ini menikmati pasokan murah dari Indonesia, kini harus mulai mencari alternatif lain, sesuatu yang tidak mudah, mengingat keterbatasan sumber daya mereka sendiri. Di tengah kepanikan yang semakin besar, Singapura mulai melirik negara-negara lain sebagai alternatif pemasok energi. Namun langkah ini tidak semudah yang mereka kira. Malaysia dan Thailand, yang sebelumnya juga menawarkan pasokan energi, tidak memiliki kapasitas sebesar Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Singapura dalam jangka panjang. Sementara itu, impor gas dari Timur Tengah atau Australia akan meningkatkan biaya secara signifikan, yang pada akhirnya akan semakin membebani perekonomian Singapura. Dengan posisi yang semakin terjepit, pemerintah Singapura akhirnya mulai melunak, mengajukan negosiasi ulang dengan Indonesia dalam upaya mempertahankan pasokan energi yang selama ini mereka anggap remeh. Namun, Indonesia kini berada di posisi yang lebih kuat, tidak lagi tergesa-gesa mengabulkan permintaan Singapura. Pemerintah Indonesia menetapkan syarat yang jauh lebih menguntungkan bagi kepentingan nasional. Dengan langkah ini, Indonesia menegaskan bahwa era ketergantungan sepihak telah berakhir, dan kini Nusantara berdiri sebagai kekuatan mandiri yang menentukan nasibnya sendiri.
Keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor gas dan listrik ke Singapura menandai perubahan signifikan dalam kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan energi dan memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu. Langkah ini tidak hanya mengguncang ketergantungan Singapura, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk tidak lagi menjadi negara yang dieksploitasi, melainkan berfokus pada kemandirian dan kepentingan rakyatnya. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komentar.